Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan juga berpikir sistematis, semakin logis dan semakin sistematis buat para fans Manchester United di tahun 2025. Sudah hari kedua ya, tahun 2025. Yang pertama, MU belum terkalahkan, ya karena belum main. Ya, ada joke begitu. Terus belum ada juga kabar-kabar berita mengenai pemain-pemain, tapi ya biasalah ya, media-media outlet itu memberikan berita-berita mengenai pemain yang keluar itu sih banyak, pemain Manchester United yang akan keluar gitu. Yang pertama ya, berita mau gue sampaikan bahwa ada berita nih dari ya Manchester Evening News ya, bahwa sepertinya kan Amorim nggak puas dengan performa dari Andre Onana ya. Jangankan Amorim, semua fans juga nggak puas gitu loh. Nah, jadi dikabarkan bahwa Amorim ini membutuhkan lagi 2 atau 3 kiper sebagai kompetitornya Andre Onana. Kemarin gue udah sebut nama satu, yaitu Victor ya, dari Brazil. Nah, ada juga beberapa nama dan ada satu nama yang keluar, yaitu kipernya Borussia Dortmund, Gregor Kobel. Jadi Kobel ini kiper timnas Swiss ya. Sama dengan Jan Sommer berarti ya. Umur 27, hampir sama dengan Onana, sama juga dengan Julia Victor, tinggi 196. Ya, 196 tingginya. Saat ini menjadi penjaga gawang Borussia Dortmund di Liga Jerman ya. Dia sudah tampil total itu selama 20 kali ya. Terus kalau ngeliat performa sih sebenarnya ya cukup bagus ya. Borussia Dortmund masih di peringkat 4 besar ya di Bundesliga. Tapi permasalahannya kan sekarang apakah cocok dia dengan gaya permainan Amorim yang memang sih membutuhkan kiper yang bisa build up ya. Onana sih untuk atribut seperti itu oke, tapi harus juga punya kiper yang punya memiliki kiper yang punya keberanian gitu loh. Ya. Kemarin juga ada yang komen ya, gue juga kadang bertanya-tanya sih, Onana kenapa sih kayaknya terlalu comfort banget, terlalu nyaman banget di 6 yard box-nya dia gitu. Jarang buat dia tuh agak maju gitu untuk misalnya mempersempit ruang tembak atau dia memotong bola itu kayaknya juga agak jarang sih gue lihat gitu ya. Nah, ini menurut gue sih langkah pasti, ya langkah bagus, cuman kan sekali lagi tergantung juga dana yang ada. Bayindir tapaknya akan dilepas oleh Manchester United, sedangkan Gregor Kobel ini aja 40 juta euro kalau bandrolnya di Transfermarkt. Ya kita lihat nanti. Semoga sih, kalau gue sih emang berharap sih ada kiper ya, cuman yang murah-murah aja gitu loh. Cuman nggak terlalu jomplang juga gitu kapabilitasnya, supaya sehingga si Onana juga nggak terlalu nyaman, jangan terlalu nyaman lah menganggap dirinya ya gue kiper utama nggak akan tergantikan gitu. Terus yang kedua, bahwa nanti kita hari Minggu ya jam 11:30 malam kita akan datang ke kandang Liverpool yang lagi wangi nih, ibaratnya nih lagi di puncak, mainnya lagi bagus. Muhammad Salahnya juga lagi on fire. Kita terakhir menang itu di 2015 ya. Di Anfield, terakhir itu di masa kepemimpinan Louis van Gaal. 9 tahun loh kita nggak pernah menang di Anfield. Imbang doang kan zamannya Ole sama zamannya Mourinho aja kalah waktu itu di Anfield. Iya. Sama Ten Hag kemarin lah kita imbang ya. Nah, sekarang kita juga dalam posisi mungkin underdog nih ya. Nah, cuman kabar gak enaknya, wasit yang memimpin pertandingan besok si Michael Olivier, aduh, yang tahun lalu juga ngasih kartu merah buat Diogo Dalot gitu. Ini ya, pertama sih
bukan kita mau nyalahin wasit ya, cuman ya toh sendiri kok kualitas wasitnya Liga Inggris itu, apalagi udah dari awal musim ini Manchester United terus saja dirugikan gitu ya. Bukannya kita juga merengek-rengek ya, bukannya kita crying untuk hal itu gitu. Cuman sih agak sedikit dua sisi juga nih. Michael Olivier ini kan kabarnya kan dia pernah dibayar tuh sama Abu Dhabi tuh untuk dibayar dikerja lah istilahnya jadi wasit gitu. Ya banyak yang bilang dia berafiliasi dengan Abu Dhabi. Nah permasalahannya di pertandingan ini dia gimana nih mau memihak Liverpool karena untuk menjatuhkan rekan sekotaknya Manchester City yaitu Manchester United, atau lebih condong ke Manchester United karena klubnya dia Manchester City lagi tertinggal jauh dari Liverpool. Ya semoga aja, tapi ya siap-siap aja sih dalam pertandingan besok. Mungkin kita akan banyak emosi dan dongkol sama si Michael Olivier ini. Berita ketiga ya, jadi ada berita Casemiro ini kemungkinan akan dilepas di Januari ini gitu loh. Nah, bersamaan dengan juga kabarnya ya, ini beberapa pemain seperti Tyrell Malacia itu katanya mau dipinjam oleh Juventus. Joshua Zirkzee juga mau dipinjam oleh Juventus karena situ kan ada Thiago Motta ya bekas pelatihnya, sama juga Anthony katanya Liga Spanyol. Nah, kalau Casemiro sih kalau memang bisa dijual ya pasti sih ke Arab Saudi lah ya. Karena gajinya dia juga udah tinggi, udah 350.000 pound per pekan. Klub Eropa mana yang mau ngambil? Pasti udah di Liga Saudi. Pertanyaannya, maksud gua kalau memang dijual untuk beli pemain lagi, itu sih good business. Tapi kalau berita-berita yang mengatakan bahwa untuk dipinjamkan, itu menurut gua nggak masuk akal. Untuk apa minjemin pemain? Apalagi pemain yang udah jadi. Ya kalau misalnya gajinya mungkin kita bukan yang 100% yang cover gitu ya oke lah, masih masuk akal, dan kita mungkin akan minta balik pemain-pemain yang lagi dalam peminjaman ya, Hari Amas gitu gitulah. Nah, atau si Ethan Ethan siapa tuh, Joel Ethan ya, nah itu juga bisa kita ambil gitu. Cuman menurut gua kalau kayak pemain-pemain sekelas Malaysia, Zirkzee, Anthony, ya suruh mereka jadi backup aja gitu loh. Ya daripada dipinjemin dan kita ngizinin gitu ya, nggak ada benefit gitu loh buat kita. Pemain berkurang, kedalaman squad jadi menurun, istilahnya kualitasnya, nggak dapat duit juga buat kita untuk beli pemain lagi. Ya menurut gue sih nggak worth it. Tapi kalau ada penjualan ya menurut gue tuh harus diterima dengan angka yang bagus sehingga kita bisa beli pemain-pemain yang lain gitu loh, bisa beli pemain-pemain yang sesuai dengan pola formasi dan sistem permainannya Ruben Amorim. Mungkin yang terakhir yang mau gue sampaikan bahwa ini dari ya, di Atletik ya, yang mengatakan bahwa kalau misalnya ya ketok dulu 3 kali amit-amit Manchester United degradasi, walaupun sih gue bilang ya kalau degradasi ya nggak apa-apa. Ini gue nggak mau degradasi, tapi kalau memang akhirnya degradasi ya gue lapang dada gitu loh. Bagus-bagus aja, nggak ada highlight atau spotlight lagi kan ke Manchester United, media segala macem gitu. Nggak ada berita-berita, gosip-gosip yang akan mengganggu ulang lagi dari bawah. Gue sih no problem gitu loh. Jadi kalau misalnya Manchester United itu degradasi, sponsor Adidas bisa memotong pembayaran mereka sebesar 50%, memotong sebanyak 50%. Tidak ada klausa degradasi buat pemain. Jadi nggak ada klausa dalam kontrak pemain kalau misalnya Manchester United itu degradasi, gaji mereka dipotong. Itu nggak ada. Ya berarti kalau misalnya Manchester United degradasi, ya semua pemain pasti akan dijual gitu loh ya. Ya nggak apa-apa, berarti ada duit kan.
kita bisa beli talent-talent yang muda-muda itu dimulai dari bawah gitu. Terus sponsor-sponsor seperti sponsor training kit segala macam, sponsor baju ya bisa kemungkinan tuh berhenti, serta kehilangan duit dari uang hadiah, prize money, atau dari televisi ya. Itu kan seharusnya ya Ineos kan pasti udah memperhitungkan dong, jangan sampai itu terjadi. Cuman ya gimana, apakah pemain-pemain ini dengan sekurang ajarnya itu membiarkan klub kita ini degradasi? Ayo ya, kalau misalnya mereka punya rasa tanggung jawab dan punya cinta terhadap United dengan United identity-nya, ya harus mereka berjuang ya, di paruh musim kedua ini. Itu loh. Ya, udah pasti kalau degradasi ya duit tuh hilang gitu. Kita akan memulai lagi dari zaman sebelum Alex Ferguson datang gitu. Ya, sekarang adalah bagaimana para pemain mau nggak nih berjuang. Itu pertama. Kedua, Ineos, apakah lo nggak ada langkah, lo nggak take action ya, untuk lo berdiskusi dengan Ruben Amorim, Jason Wilcox, Omar Berada. Oke, kita butuh sesuatu yang baru nih di tim. Ya, bulan Januari ini bursa transfer dimanfaatkan lah. Bagaimana? Lo kan digaji mahal semua situ. Ya, bagaimana kepintaran lo, networking lo, negosiasi lo dalam mencari pemain-pemain yang sesuai dengan kebutuhan Amorim. Ya, bisa jadi dengan harga murah, penukaran, peminjaman, mungkin beli dengan pinjam dengan obligation to buy. Ya, itu yang harus dilakukan gitu. Nah, jadi ya kita lihat ya sampai nanti nih di akhir Februari, 1 Februari jam 6 pagi, apakah waktu yang ada ini dimanfaatkan oleh manajemen Manchester United Ineos untuk melakukan transfer di bursa Januari ini. Oke, itu aja bahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.